Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita mulai ke jalan ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Bab 3609 sampai bab 3615. Saat ini, Su Chengpeng masih berlutut di Gunung Yeling. Jadi untuk saat ini dia belum secara resmi menyerahkan posisi patriark keluarga Su kepada Su Jiyu. Namun, masalah ini sudah mapan. Jadi Su Jiyu mendengar bahwa Ye Chen akan menyuntikkan modal ke Yi Su Shiping dan segera memutuskan untuk bersama-sama menyuntikkan modal dengannya. Mendengar persetujuan Su Jiyu, Ye Chen berkata, "Dengan cara ini, saya akan menyuntikkan 5,1 miliar euro ke Yi Su Shiping melalui keluarga itu. Kebetulan rasio kepemilikan saham saya juga 51%. Adapun pihak Anda, saya akan menyuntikkan 4,9 miliar euro, tidak perlu menyesuaikan rasio kepemilikan saham kami." Tidak masalah, Su Jiyu setuju tanpa ragu-ragu, dan dengan hormat berkata, "Ya, jika YS Shipping menginvestasikan 10 miliar euro lagi dalam modal, itu pasti akan menjadi perusahaan pelayaran top dunia." Ye Chen mendengus dan berkata, "Ketika uang itu tiba, kamu harus membelanjakannya untuk mata pisau. Kamu dapat berbicara dengan ZQ untuk melihat bagaimana uang itu akan digunakan saat ini." "Oke," Su Jiyu buru-buru berkata. "Besok setelah menandatangani file yang relevan dengan kakekku, aku akan segera kembali ke Jinling untuk membicarakan masalah ini dengan ZQ." "Ya," Ye Chen berkata dengan tenang, "setelah kamu secara resmi mewarisi keluarga Su, kamu harus mencabut duri satu persatu, terutama paman dan bibimu serta anak-anak mereka. Kamu kamu tiba-tiba berkuasa, mereka pasti sangat tidak puas, dan mereka harus menerimanya dalam waktu sesingkat mungkin. Jika ada yang berani bernyanyi melawanmu, usir mereka dari rumah Su sesegera mungkin." Su Jiyu dengan hormat berkata, "Nikmati, jangan khawatir, Ziyu mengerti." Ye Chen berkata, "Mari kita lakukan ini dulu, dan saya akan membicarakan hal-hal tertentu secara langsung ketika saya kembali." Ye Chen menutup telepon. Su Jiyu dan orang-orang di sekitarnya sudah mengagumi mereka. Dari percakapan Ye Chen, mereka juga bisa mendengar bahwa Su Jiyu ini akan segera mewarisi keluarga Su dan menjadi patriark keluarga Su. Dan sikapnya terhadap Ye Chen sangat hormat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Ye Chen saat ini sudah menakutkan. William dan Olivia baru sekarang menyadari karakter seperti apa yang mereka provokasi. Ye Chen mungkin tidak memiliki fondasi di barat, tetapi di timur. Dengan kekuatan dan koneksinya, saya khawatir dia memiliki sedikit lawan. Pada saat ini, Ye Chen memandang orang-orang yang panik, berbalik dan berkata kepada ratu, "Beritahu pengawal kerajaan, pertama-tama kendalikan kedua keluarga ini, dan jangan biarkan mereka berkomunikasi dengan dunia luar. Pada saat yang sama, Anda secara pribadi mengumumkan bahwa mereka berdua keluarga telah ditangkap karena berusaha membunuh ratu dan pengkhianatan, dan pernikahan besok akan dibatalkan." Sang ratu berkata tanpa ragu-ragu, "Baik Tuan Ye, saya akan melakukannya." Helena buru-buru berkata, "Kalau begitu, aku akan memberitahu Royal Guard." Pada saat ini, ayah William, George, bertanya dengan gugup, "Tuan Ye, saya dapat mengatur seseorang untuk memulai transfer besok pagi. Saya akan mentransfer 4,5 miliar euro. Harap murah hati dan pemaaf." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Saya berkata, saya bisa memaafkan Anda untuk tidak mati, tetapi Anda tidak bisa membiarkan Anda bebas. Setelah keluarga Anda mentransfer uang besok, Anda akan berangkat ke Suriah. Saya punya teman yang sedikit kuat di sana. Mereka pasti akan menjagamu dengan baik." Ketika George mendengar ini, dia hampir pingsan, menangis dan berkata, "Tuan Ye, saya lebih suka menjalani hukuman saya di penjara di Eropa Utara daripada pergi ke tempat-tempat seperti Suriah. Tolong angkat tangan Anda." Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya memberi Anda pertanyaan pilihan tunggal, dan hanya ada satu pilihan. Jika Anda mengatakan omong kosong lagi, saya akan mematahkan kaki Anda dan mengirimkannya." George tidak berani berbicara lagi, tetapi hatinya benar-benar hancur, dan dia menangis sambil menyeka air matanya. Richard bertanya dengan panik,
Mister Y, bisakah kita tetap tinggal di Eropa Utara demi menjadi anggota keluarga kerajaan? Tidak mungkin, Ye Chen berkata dengan tenang. Helena akan mewarisi kekuasaan dalam 2 hari. Sebelum itu, Anda akan kehilangan status kerajaan Anda dan diasingkan ke luar negeri. Dalam kehidupan ini, Anda tidak akan diizinkan untuk kembali ke Eropa Utara. Ketika Olivia mendengar ini, bahwa Helena akan menjadi pewarisi aturan, dia merasa dibenci dan marah. Jadi dia buru-buru berkata kepada ratu, "Nenek, Anda tidak bisa memberikan tahta kepada Helena untuk mewarisi untuk apa-apa. Dia memiliki masalah penyakit serius, penyakit jantung. Saya khawatir dia akan mati dalam beberapa tahun, dan dia tidak memiliki anak. Dan tahta itu mungkin akan diwarisi oleh keponakan dari garis anggunan." Ratu berkata dengan dingin, "Tuan Ye bahkan dapat menyelamatkan saya, belum lagi Helena. Dengan Tuan Ye, Helena akan hidup 100 tahun di masa depan. Keturunannya akan mewarisi tahta." Bagaimanapun, sang ratu mendengus dingin. "Olivia, kamu masih peduli dengan dirimu sendiri. Tuan Ye baru saja mengatakan bahwa kamu akan kehilangan status kerajaanmu dan diasingkan ke luar negeri. Adapun di mana kamu diasingkan, itu tergantung pada bagaimana Tuan Ye mengirimmu mati." Olivia memandang Ye Chen dan memohon, "Tuan Ye, saya tidak punya persyaratan lain. Saya hanya ingin tinggal di Eropa Utara. Harap belas kasihan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya memang berniat untuk membiarkan Anda tinggal di Eropa Utara. Saya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, sehingga Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Saya mendengar bahwa Anda memiliki kesejahteraan yang sangat tinggi di Eropa Utara. Tinggal di penjara mirip dengan tinggal di hotel. Anda tidak akan terlalu sakit jika Anda mau." Berbicara tentang ini, Ye Chen berbalik dan berkata dengan dingin, "Tapi kamu benar-benar sedikit sadar diri, dan bahkan aku ingin membunuh. Jadi sekarang aku harus membuat penyesuaian yang sesuai dengan pengaturanmu." Olivia tersendak. "Tuan Ye, di Eropa Utara, hukuman penjara seumur hidup sudah menjadi hukuman yang paling berat. Ada seorang pria bersenjata antisosial yang membunuh puluhan orang sendirian. Itu hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bukankah hukuman penjara seumur hidup masih memuaskan Tuan Ye?" Ye Chen tersenyum sedikit. "Dibandingkan dengan penjara seumur hidup, saya lebih cenderung memberikan Anda meninggalkan Eropa Utara." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ada kata yang disebut reformasi tenaga kerja. Saya ingin tahu, apakah Anda pernah mendengarnya?" Olivia menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dia belum pernah mendengar tentang 4 kata reformasi melalui kerja, tetapi samar-samar merasa sangat buruk. Ye Chen tertawa pada saat ini. "Kesejahteraan Anda di Eropa Utara terlalu tinggi, yang tinggi agak tidak masuk akal. Mengapa seorang penjahat tidak hanya bisa makan dan minum dengan baik di penjara, tetapi juga tidak perlu menciptakan nilai apapun? Ini bukan pemborosan uang pembayar pajak. Apakah itu? Oleh karena itu, ini adalah cara paling masuk akal dan paling adil untuk membiarkan orang berdosa seperti Anda menciptakan nilai dengan kerja Anda, dan kemudian menggunakan nilai yang Anda ciptakan untuk memuaskan makan dan minum lazat Anda." Setelah berbicara, Ye Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, pemilik lama keluarga Su, Huaxia, akan pergi ke pemilik lokal Madagaskar. Saya akan memintanya untuk membeli beberapa ratus hektar tanah tebu dan kemudian beberapa ratus hektar tanah kapas. Anda, orang tua Anda, dan orang-orang yang bekerja untuk Anda, ayo pergi ke Madagaskar untuk menebang tebu dan memetik kapas bersama." Potong tebu? Olivia merasa pusing saat mendengar ini, hampir pingsan di tempat. Dan ayah Richard hampir pingsan, menangis dan berkata, "Tuan Ye, menebang tebu, memetik kapas, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh budak kulit hitam. Apapun yang Anda katakan tidak dapat menyiksa kami seperti ini." "Omong kosong," Ye Chen bertanya dengan dingin. "Tuanmu juga mengatakan bahwa semua makhluk adalah sama. Bukan budak kulit hitam adalah manusia. Bukankah leluhur bajak laut Viking melakukan perdagangan budak yang brutal dan tidak manusiawi? Itu melunasi hutang leluhur kita." Dalam pandangan Ye Chen, Madagaskar adalah negara yang sangat baik untuk reformasi tenaga kerja. Pertama-tama, ekonomi lokal sangat terbelakang dan kondisinya sangat buruk.
sehingga memiliki signifikansi disiplin yang sangat baik bagi Olivia dan lainnya. Kedua, tempat-tempat yang lebih terbelakang secara ekonomi, semakin banyak tenaga manusia yang dibutuhkan dan semakin besar tenaga kerja adalah pekerjaan pertanian. Tebu dan kapas semuanya adalah produk asli Afrika dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk dipetik. Beban kerja cukup besar untuk ini, bantu orang mengalami kegembiraan persalinan. Pada saat itu, biarkan Sujiu mendapatkan Sucengpeng, sebuah perkebunan besar di Madagaskar, membeli banyak tanah untuk menanam kapas tebu, dan semua pekerjaan pertanian diserahkan kepada kelompok orang lain. Olivia hampir pingsan saat ini. Dia sangat marah pada awalnya, dan dia selalu merasa bahwa dia akan segera menjadi ratu. Jadi dia sangat bangga, tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen akan mengirimnya ke Madagaskar, di mana dia akan memotong tebu dan memetik kapas. Ini adalah sesuatu yang dilakukan orang miskin dan miskin di Afrika. Bagaimana dia bisa menerimanya jika dia memintanya sebagai seorang putri untuk melakukan ini? Jadi dia menangis dan menangis, kemudian memohon dengan getir, "Tuan Ye, saya benar-benar tidak ingin pergi ke Madagaskar. Tolong jual saya ke Aman Ramovic. Dia pasti akan bersedia membayar Anda sejumlah uang. Ya, itu lebih baik hemat biaya daripada mengirim saya ke Madagaskar." Olivia awalnya adalah 10.000 pemula yang tidak memandang rendah Aman Ramovic, tetapi sekarang Aman Ramovic telah menjadi kue manis di matanya. Dia berpikir dalam hati, Aman Ramovic selalu ingin menikahi seorang wanita dari latar belakang kerajaan. Karena dia bersedia menikahi Helena, dia harus menikahiku. Dia bahkan bersedia membayar ratusan juta euro untuk Helena. Aku harus rela membayar harga yang sama untukku. Kalau begitu, aku bisa pergi ke Rusia untuk menjadi seorang istri. Tepat ketika Olivia merasa bahwa Ye Chen pasti akan menyetujui lamaran ini, Ye Chen mencibir dan bertanya kepadanya, "Saya ingat Anda nampaknya memandang rendah Aman Ramovic itu. Mengapa Anda sekarang terburu-buru menikahi dia?" Olivia buru-buru menjelaskan, "Saya juga ingin menciptakan lebih banyak pendapatan untuk Anda, Tuan Ye. Jika Anda mau, Anda dapat menghasilkan ratusan juta euro dari Aman Ramovic." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengikuti Aman Ramovic ke Rusia untuk menikmati keberuntungan? Karena saya mengatakan saya ingin Anda berubah melalui kerja, maka saya harus mengatur Anda sampai Anda membutuhkannya. Anda paling saat ini, saya pikir tidak ada tempat di mana Anda membutuhkan Anda lebih dari Madagaskar." Olivia menangis dan menggetir, memohon, "Tuan Ye, seorang wanita lemah seperti saya, bahkan jika dia pergi ke Madagaskar, dia tidak akan dapat membuat perbedaan. Anda sebaiknya membiarkan saya menghasilkan banyak uang untuk Anda. Aku mohon." Ye Chen menutup telinganya terhadap pemohonnya, dan dia telah memutuskan untuk mencegah Olivia dan kelompoknya meninggalkan Madagaskar selama sisa hidup mereka. Pada saat ini, Helena dikerumuni dengan lulusan pengawal kerajaan. Mengetahui bahwa seseorang akan membunuh ratu, penjaga kerajaan ini sangat gugup satu persatu, dan mereka bergegas dengan senjata dan amunisi hidup mereka. Melihat sang ratu bangun pada saat ini, kepala pengawal kerajaan berkata dengan terkejut, "Yang mulia, Anda sudah bangun." Permaisuri mengangguk sedikit dan berkata, "Bruno, kendalikan semua orang ini dan jaga mereka dengan ketat. Jangan biarkan siapapun pergi." Laki-laki kulit putih bernama Bruno segera berkata dengan keras, "Yang mulia, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri." "Oke," sang ratu mengangguk dengan ekspresi lelah dan melambaikan tangannya. "Oke, bawa semua orang ini, tahan mereka di gudang anggur bawah tanah." Ya, Royal Guard yang bersenjata peluru tajam langsung menangkap keluarga William dan Olivia, serta para pria berbaju hitam yang telah ditinggalkan oleh Ye Chen. Bahkan ibu William dan Olivia yang telah kembali ke kamar untuk beristirahat ditangkap oleh Royal Guard dan dikirim ke gudang anggur bawah tanah bersama-sama. Segera, anak buah Olivia mengirim ibu Helena kembali. Mereka membawa ibu Helena ke dalam istana dan langsung ditangkap oleh Royal Guard. Melihat ibunya yang jauh lebih kurus, Helena berlari kegirangan sambil memegangi ibunya yang kesakitan. Melihat ini, sang ratu menghela napas dan bertanya kepada Tuan Ye Chen,
Dengan hormat, Tuan Ye, apakah orang-orang yang baru saja ditangkap ini melakukan hal yang sama dengan Olivia? Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, pertama tutup di gudang anggur, dan dalam beberapa hari, dengan tuan mereka berangkat ke Madagaskar. Setelah berbicara, Ye Chen mendesak ratu lagi sebelum mereka berangkat ke Madagaskar. Mereka harus mengambil kesempatan dari mulut Olivia dan anak buahnya untuk menyingkirkan orang-orang Olivia lainnya yang belum ditangkap. Dengan cara ini, agar untuk memastikan keamanan keluarga kerajaan di masa depan. Ratu dengan hormat berkata, terima kasih Tuan Ye karena telah mengingatkan saya bahwa saya akan membiarkan Royal Guard memeriksa setiap langkah. Ya, Ye Chen mengangguk melihat waktu lagi dan berkata, ini belum terlalu dini, Anda sebaiknya mengirim pesan ke dunia luar sesegera mungkin. Di satu sisi, Anda dapat membuat kejahatan Olivia dan publik lainnya. Di sisi lain, kami juga harus mengumumkan bahwa Helena akan ditunjuk kembali sebagai pewaris tahta. Dan pada saat yang sama, waktu turun tahta Anda harus diumumkan. Ratu berkata tanpa ragu, Tuan Ye jangan khawatir, saya akan merekam video nanti dan mengumumkannya secara resmi melalui media berita Nordik dan berbagai platform di internet. Berbicara tentang ini, Ratu berkata, ngomong-ngomong Tuan Ye, penobatan kaisar baru harus diadakan di gereja oleh uskup agung sesuai dengan peraturan Nordik. Karena proses upacara yang membosankan dan rumit, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari untuk bersiap. Jadi yang paling saya khawatirkan akan memakan waktu 3 hari untuk segera turun tahta. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, kalau begitu atur dalam 3 hari. Setelah setengah jam, ketika orang-orang Eropa Utara sudah siap untuk tertidur, semua media arus utama di Eropa Utara untuk sementara menginterupsi sebuah berita penting. Siaran adalah video yang direkam oleh Ratu di istana barusan. Ratu dalam video, kulit dan kondisinya meningkat pesat, dan dia juga berubah menjadi kostum eksklusif Ratu. Di awal video, sang ratu secara pribadi menceritakan tentang penyebab dan akibat pembunuhannya oleh Olivia dan keluarga William. Termasuk Olivia dan keluarga William malam ini mencoba membunuh sang ratu, hanya Ye Chen mengabaikan saja. Ketika video ini disiarkan di sini, semua orang di depan TV dan layar ponsel sangat marah karena mereka tidak menyangka bahwa Putri Olivia, pewaris tahta asli yang tampak bermartabat dan agung, akan sangat memberontak. Segera setelah itu, Ratu secara terbuka mengumumkan dalam video bahwa dia akan secara permanen menghapus identitas Olivia sebagai pewaris tahta dan mengeluarkan keluarganya dari keluarga kerajaan. Selain itu, sang ratu juga dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa pewaris tahta kerajaan Nordik kini telah berubah dari Olivia menjadi putri tertua Helena. Pada saat yang sama, Ratu juga mengumumkan bahwa dia akan turun tahta secara resmi dalam 3 hari. Pada saat itu, upacara turun tahta dan upacara penobatan kaisar baru Helena akan diadakan di gereja terbesar di ibu kota Nordik. Sejak itu, semua debu telah mengendap di kerajaan Nordik.